penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi, baik di sorga. Siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudaraku. Hari ini saya akan membagikan satu renungan untuk memasuki minggu kedua Prapaskah. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, yang setia untuk menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Memasuki minggu kedua Prapaskah ini, kami mau merenungkan sabda Tuhan yang akan meyakinkan dan menguatkan kami untuk menghadapi setiap peristiwa kehidupan kami dan mengantar kami untuk terus menghayati akan kesengsaraan Putramu yang tunggal Yesus Kristus yang menyelamatkan kami dari dosa, dan supaya dengan apa yang kami hayati itu membuat kami dibaharui dan mengerti serta menjalankan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, hari ini saya akan membacakan satu bagian dari Alkitab, dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Kita buka Alkitab kita semua dari Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Firman Tuhan menyatakan, keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia ditinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya.
dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa, karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya, sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah, dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, satu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripada penghiburan. Karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan yang akan kita renungkan saat ini untuk memasuki minggu kedua Prapaskah. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, saya memberikan tema dari renungan kita saat ini, yaitu meratap dengan harapan. Meratap dengan harapan. Saudaraku, kehilangan adalah hal berat yang pasti membuat setiap orang sedih, karena yang hilang itu tidak tergantikan oleh apapun. Kehilangan membuat dunia kita hampa. Bagi mereka yang kehilangan, hanya satu yang dibutuhkan, yaitu jawaban untuk mengembalikan dunia yang selama ini membuat mereka sangat berarti untuk mempertahankan hidup. Saudaraku, dalam seruannya, Yeremia mengungkapkan duka cita yang dialami oleh keluarganya, oleh mereka yang mengisi hidupnya, bahkan semua saudaranya setanah air. Mereka telah menerima hukuman yang begitu berat, sehingga dunia yang selama ini mereka nikmati porak-poranda dan sirna, bagaikan debu yang tak berarti. Tuhan membuat mereka kesepian. Tak ada lagi sorak-sorai di negeri itu. Di sana sini
hanya ada tangisan dan teriakan yang histeris, yang terdengar ke telinga, yang nampak di mata, dan yang selalu tersimpan di dalam ingatan. Malam bukan lagi waktu yang nyaman untuk beristirahat dan meneduhkan jiwa, tetapi malam menjadi waktu yang tak ingin dilalui, karena besok pagi akan menjadi sangat menyeramkan, di mana mereka yang dicintai, mereka yang membuat keindahan dalam hidup akan sirna oleh siksaan dan derita. Di saat-saat itu, hanya Tuhan yang dapat mengembalikan dunia mereka. Karena mereka menyadari bahwa kondisi yang menyedihkan itu adalah akibat dari pemberontakan terhadap Tuhan. Akhirnya, ratapan itu menggambarkan akan kesadaran mereka yang sudah berdosa di hadapan Tuhan dan berharap dengan apa yang mereka sudah lalui, Tuhan akan mengangkat muka mereka dan bisa kembali membangun hidup di dalam suasana yang penuh iman dan penyembahan kepada Tuhan. Kesengsaraan yang mereka alami membuat mereka paham bahwa pertobatan adalah satu-satunya cara untuk bisa mengembalikan dunia yang sirna, yang mengaku Tuhan dapat memampukan umatnya untuk menghadapi masa-masa yang sulit itu. Nah, ibu bapak dan saudara-saudaraku, saat ini hampir semua orang sedang berada di dalam masa yang sangat sulit. Kalau Yerusalem menderita karena dosa dan hukuman Tuhan, lalu apakah kita juga sedang dihukum Tuhan akibat dari dosa kita? Saya sebagai pendeta pun tidak layak, merasa tidak layak mengatakan bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Ini adalah akibat dari dosa dan seterusnya. Karena saya bukanlah nabi yang layak menyatakan perkataan-perkataan Allah atau kemudian mengiyakan bahwa itu adalah hukuman Allah. Namun dalam hal ini saya ingin merefleksikan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi belakangan ini. Bahwa inilah kesempatan bagi kita untuk menumbuhkan hikmat Allah dalam seluruh segi kehidupan kita. Kita hanya bisa menyerahkan kekhawatiran ini ke dalam kasih setia yang teguh dari Allah. Kita tidak lagi hanya mengutamakan kepentingan dan kebutuhan kita masing-masing, tetapi masing-masing orang harus mengutamakan kepentingan banyak orang. Hikmat Allah itu harus tumbuh dan menjadikan kita lebih dewasa. Mulai sekarang, apa yang kita miliki, yaitu kemampuan-kemampuan kita, baik intelektual kita, bahkan kemampuan-kemampuan yang menyadarkan kita, supaya kita fokus untuk melindungi setiap orang dan menjaga negeri ini agar tetap kuat. Nah, sadarkah kita ibu bapak dan saudaraku, ketika kita kehilangan apapun, baik itu kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, kehilangan rejeki, kehilangan kesempatan, kehilangan orang yang dicintai dan lain sebagainya, itu adalah cara Tuhan untuk membuat jiwa kita semakin dewasa dan semakin cemerlang. Karena manusia adalah manifestasi Tuhan yang memiliki free will atau kehendak bebas dan dilimpahi kuasa sesuai tingkat kesadarannya. Apa maksudnya itu? Hubungan kita dengan Tuhan bukanlah hubungan antara tuan dan budak yang harus memenuhi hasrat tuannya, yang dicekam oleh ketakutan jika gagal menyenangkan hasrat tuannya, atau dibayang-bayangi ketakutan karena pantang-pantang untuk melanggar aturan-aturannya dan seterusnya. Justru Tuhan menjadi nyata lewat karyanya, termasuk manusia yang hidup di dalamnya. Saya dan saudara adalah pernyataan Allah yang berkarya dengan segenap kuasa dan kecerdasannya. Di minggu kedua Prapaskah ini saudaraku, akhirnya kita harus semakin menghayati kesengsaraan Yesus dan juga
setia meneladaninya. Karena di dalam kesengsaraan dialah, di dalam penderitaannya, dia menjadi pribadi yang sempurna, pribadi yang tetap unggul. Dia tetap menyatakan kemuliaan Sang Bapa di dalam dirinya. Walaupun di dalam kondisi itu, luka di sekujur tubuhnya, hinaan dia terima, makian dia terima, nista pun dia terima, tetapi dia tetap unggul dan sempurna bagi kemuliaan Sang Bapa. Kita saat ini sedang diuji untuk menjadi pribadi yang tetap unggul, walaupun berada dalam situasi yang sulit, Ibu Bapak. Kerahkan seluruh kemampuan kita untuk bergandengan tangan menghadapi masa-masa sulit. Bagi saudara yang sedang takut, bagi saudara-saudara yang sedang khawatir, saya mau katakan, teguhlah dalam keselarasan dengan kehendak Tuhan. Nikmatilah kesulitan-kesulitan ini dengan terus berjuang, bertempur untuk membuktikan bahwa kita adalah pribadi yang unggul karena kita dijaga dan dipelihara oleh Dia yang berkuasa. Tidak perlu kita menghubung-hubungkan bahwa ini adalah hukuman, ini adalah akibat dosa dan seterusnya. Tetapi yang pasti adalah di masa-masa sulit ini kita semakin menghayati kesengsaraan Yesus, bahwa kita juga harus menjadi pribadi yang tetap unggul. Intelektual, kecerdasan kita sudah diberikan oleh Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan. Karena kita adalah partner Allah untuk mengejawantahkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Lindungilah keluarga kita dengan apa yang kita miliki. Cintailah sesama kita. Karena dengan bergandengan tanganlah kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Yakin dan percaya bahwa saudara-saudara akan terus dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Dan akan terus dikawal untuk dimampukan menghadapi masa-masa sulit ini. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. Tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepada
Amin.